Mungkin penataan ini ya, warga mungkin. Mungkin ini penataannya warga. Iya. Tidak seperti itu. Tapi memang konsepnya sudah benar. Ketika beliau yang Mbah Kakung, di sininya itu Mbah Putri seharusnya agak turun ke sini atau sejajar. Sejajar. Itu. Tidak mungkin kalau ini makamnya Mbah Putri terus agak ke sini lebih tinggi dari beliaunya. Oke. Karena yang punya peranan tokoh penting itu beliau. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kenapa makam itu cuma satu? Atau kenapa makam itu cuma ada dua di suatu wilayah dan tidak bercampur baur menjadi satu dengan komplek makam yang lainnya? Nah, penjelasan dari saya seperti ini. Kadang orang itu cenderung lebih istilahnya kalau bahasa Jawane itu ngajeni leluhuri. Jadi leluhur itu atau cikal bakal atau yang bubak alas ini memang dispesialkan, tidak disatukan dengan komplek makam warga. Nah, itulah cara warga sini menghormati atau memuliakan beliau, supaya untuk pencariannya itu lebih mudah. Misal ini dicampur jadi satu dengan komplek makam yang lainnya, maka akan kesulitan kita mencarinya. Ya butuh waktu, sebenarnya tidak sulit, tapi butuh waktu. Seperti itu. Kira-kira tahu enggak ini jabatan beliau itu sebagai apa? Biasanya kan ada pertanyaan seperti itu. Yang pertama, terus kedua, namanya siapa? Ini begini. Kalau dari kajian saya pribadi, berhubung beliau itu memang dimakamkan di wilayah kecil. Kalau saya menyebutnya itu penatus. Nah, penatus itu apa? Penatus itu muncul setelah Mataram, bahkan ada sumber juga yang menyatakan bahwa penatus terus Panewu itu muncul setelah Mataram Islam awal, jadi setelah Pajang. Nah, jabatan penatus itu beliau adalah tingkatannya setara dengan lurah. Penatus itu tingkatannya setara dengan lurah. Nah, penatus itu diwajibkan memiliki pasukan yang siap tempur, tapi yang bekerjanya sebagai petani biasa, dan itu diwajibkan pasukan itu ditetapkan 100 orang. Nah, untuk yang Panewu berapa Om? Kalau Panewu itu setingkat kecamatan itu 1000 orang. 1000 ya? Ya, 1000 orang itu Panewu. Nah, itu pasukan itu diberi nama Wiratani. Dan apakah ada hari-hari tertentu atau hari khusus untuk para beliau atau prajurit tersebut? Ada hari-hari khususnya. Setiap triwulanan atau 3 bulan sekali dari pihak keraton. Mungkin kalau ini Kasunanan Solo ya Mas ya, atau Kasunanan Surakarta. Dari Kasunanan Surakarta sana mengadakan perang tanding secara bersama. Jadi setiap wilayah mengirimkan pasukannya setelah yang disebut dengan triwulanan, nanti ketemu nih di suatu pertemuan itu bukan yang keraton inti atau bukan kasepuhannya, melainkan di Siti Hinggil. Mereka bertemu, beliau-beliau itu bertemu, mendapatkan pesan dari pepundennya atau rajanya atau sunannya, mendapatkan pesan, dan pesan itu biasanya yang diliputi pesan moral, agama, terus ketangguhan. Habis itu setelah melalui tahap pesan-pesan moral tersebut baru latihan perang bersama. Nah, pasukan Wiratani itu memang memiliki suatu pekerjaan sebagai petani biasa, ya mengolah sawah, ya mencangkul. Tapi ketika negara atau keraton membutuhkan harus siap tempur. Seperti itu. Kalau saya pribadi, beliau ini memang sosok tokoh yang tidak disebutkan namanya. Untuk langgamnya tadi ikutnya mana Om? Kalau ini saya langgam ini ikutnya malah justru masa peralihan. Peralihan ya? Masa peralihan. Akhir Amangkurat, awal Pakubuwono. Seperti itu. Kalau saya pribadi loh ya. Oke. Nah, memang tidak pernah atau jarang sekali ketika menemukan makam sepuh ini mendapatkan istilahnya kayak nama, walaupun itu cuma nama gelar. Dan itu dari 100% mungkin yang mendapatkan nama gelar itu hampir 10 atau sampai 13%-nya, dan itu hampir tidak ada.
Memang ada, tapi itu yang dekat-dekat sana. Nah, untuk yang Yoni tadi Om, menurut Nah, jenengan? Sebentar. Ya. Biasanya nama-nama itu tertera di sini. Heeh. Nama-nama beliau tertera di sini dan itu menggunakan arapegon. Antara satu di sini atau di belakang sini atau di bagian panel belakang sini. Ya. Atau ada yang di sini itu. Terus ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi ini tadi sudah tak korek-korek pakai kayu. Ya. Kita tidak menemukan nama beliau. Nah, untuk ini ada juga yang Om. Untuk tumpale. Ini seperti ndak? Nah, ini sebenarnya memiliki tumpal, tapi ini tumpal keris ya kalau saya menyebutnya ya. Ini tumpal keris. Kan beda sama yang ini. Oh, ini beda. Ini lebih, kalau ini mungkin sudah aus ya ini. Mungkin. Ini mungkin sudah aus. Sebenarnya ini membentuk semacam 3D atau 3 dimensi. Ini sebenarnya timbul keluar. Ya. Cuma bukan menggunakan pahatan sebagai ukiran yang nanti datarnya itu memiliki kesamaan. Okay. Kalau ini enggak. Ini dipahat sampai dalam sehingga tumpal ini timbul keluar sama dengan seperti ini. Beda. Sangat beda. Beda banget ini. Beda. Masih komplit ini teman-teman. Komplit jiratnya. Ini beliau seseorang penting ya. Beliau dulu yang ditugaskan dari sultannya memang mendapatkan mandat sehingga beliau memiliki gelar sebagai penatus atau tokoh yang pertama kali memimpin wilayah sini. Karangtarun. Dan mungkin kalau saya menyebutnya tokoh pertama kali itu, kalau saya pribadi masih dugaan. Ya. Kenapa demikian? Karena saya belum menyisir. Saya memblusui semua atau menyisir ke wilayah sini. Saya juga belum tahu ketika nanti pas kita lanjut belusuan kita menjumpai makam yang lebih sepuh lagi. Ya. Nah, seperti itu. Kalau saya yakin beliau itu penatus. Okay. Penatusnya sini. Dan beliau suami istri. Cuma satu nisan yang ada wujudnya. Ada wujudnya. Memang kalau kabari dari warga itu ada satu makam Mas. Ada satu makam. Ketika kita minta keterangan ke warga ada berapa makam, ada satu. Tapi dengan wujud demikian yang menjawab kebenarannya. Ya. Kalau saya pribadi ini ada 2 seharusnya makam ini. Di belakang rumah ini teman-teman. Ini di belakang rumah di salah satu dekat lahan. Ini lahan produktif. Nah, di belakang itu kan juga ada persawahan loh. Itu ada persawahan. Itu kali atau apa, kurang paham. Ini kali ya. Lahan produktif. Kecurigaan kita berdua itu ya lebih dari satu ini teman-teman untuk makam. Nah, tadi kan juga ada Linggayoninya. Om Eka juga curiga. Yuk sana yuk. Yuk. Coba kita ke sana yuk. Doa dulu Om. Oh iya tuh. Mari.